Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya janjikan sebelumnya, bahwasanya saya akan menceritakan cita-cita saya. Sebenarnya, sebelum saya memutuskan jadi seorang dokter, apakah memang dari awal menjadi dokter, ataukah memang tidak? Oke, jadi sebenarnya, kalau diceritakan dari awal, tapi bukan merupakan pertimbangan sahabat Milvan di sana. Tapi adalah bagaimana ini sebenarnya terjadi, itu adalah pengalaman saya sendiri. Kalau ditanya dari awal, apakah Dr. Milvan itu ataupun saya sendiri itu ingin jadi seorang dokter? Kalau saya jujurnya, sebenarnya tidak. Kenapa? Ketika saya menyelesaikan sekolah pendidikan lanjut atas saya ataupun SMA dulu dikatakan, saya memutuskan untuk berpendidikan sebagai seorang informasi teknologi, nama IT ya, kalau sekarang dikenal dengan, dulu namanya computer science. Tetapi itu hanya berlangsung sekitar 2 tahun. Kalau lebih detailnya, itu adalah 1 tahun setengah atau 1 tahun 6 bulan. Ketika itu saya berpendidikan di suatu negara di tetangga, dan ketika ingin saya melanjutkan ataupun finishing ataupun penyelesaian daripada bachelor saya kembali ke Indonesia untuk mengurus semua administrasi yang harus saya selesaikan. Kemudian saya mengikuti bimbingan tes selama 6 bulan. Ada namanya dulu bimbingan tes intensif ya, 6 bulan sebelum kita mengikuti. Dulu namanya UMPTN ya, sekarang itu saya tidak tahu apa, UNBK segala macam, tetapi dulu namanya UMPTN. Saya mengikuti itu, dan alhamdulillah saya lulus dalam seleksi tersebut di tahun 1993. Dan memang tidak segampang membalikkan telapak tangan untuk beralih dari pendidikan seorang computer science, kemudian kita akan kembali melakukan atau mempelajari seorang dokter. Memerlukan waktu saya sampai hampir 1 tahun dalam penyesuaiannya, dan alhamdulillah memang walaupun saya terlambat dalam ukuran waktu, yaitu sekitar 1 tahun, saya menyelesaikan pendidikan dokter saya, mulai dari sarjana kedokteran sampai juga koskap atau sebagai dokter umum, itu tahun 2001. Jadi memang kalau ditanya sebenarnya cita-cita saya awalnya adalah bukan seorang dokter, tetapi memang kedokteran itu adalah fleksibel. Secara umum itu adalah pendidikan yang sangat fleksibel. Kenapa? Kedokteran itu secara umum dia adalah logis ya, berdasarkan evidence based semuanya, dan berdasarkan keilmiahan. Tidak ada yang dibuat-buat. Semua itu berdasarkan penelitian dan juga fisiologisnya sudah tetap. Walaupun dalam kelanjutan ilmiah tersebut akan dijumpai beberapa hal yang mengembangkan itu. Walaupun dasarnya itu kita sebut namanya fisiologis, manusia itu tidak akan berubah dari zaman ke zaman. Makanya itu namanya ilmu Hippocrates. Selanjutnya kita akan cerita tentang Fakultas Kedokteran Negeri dan Fakultas Kedokteran Swasta. Saya akan cerita dulu tentang FK Negeri. Di FK Negeri ini banyak kelebihan yang kita dapat. Salah satunya adalah fasilitas ya. Fasilitas, kemudian dosen yang qualified ya, dosen yang betul berpengalaman dalam mengajar di bidang kedokteran, dan juga biaya yang sangat murah. Dulu zaman saya itu saya punya uang kuliah itu sekitar 300.000 per semester. Jadi kalau dihitung-hitung itu 300.000 kali 2 itu 600.000 per tahun. Bayangkan mungkin di swasta itu sekitar 1-2 jutaan mungkin ya. Tapi secara detailnya saya juga tahu. Saya akan cerita dulu di bidang di negerinya. Apa sih perbedaannya? Perbedaan di negeri itu ketika kita melakukan pendidikan dokter maupun melanjutkan ke koskap. Nah, kita di negeri itu langsung jadi dokter ketika sudah menyelesaikan semua koskap namanya. Jadi
tahapan dulu ya adalah pertama semester 1 sampai semester 8 itu adalah teori ya sama laboratorium kita kerjakan di fakultas ya. Kemudian semester 8 ke atas yaitu 9 10 itu kita mengerjakannya di rumah sakit, yaitu namanya koska namanya. Kalau sekarang namanya koasisten ataupun dokter muda yang kita bekerja ataupun kita mencari ilmu itu di rumah sakit umum, yaitu biasanya di rumah sakit umum milik pemerintah. Kalau saya boleh jelaskan bahwasanya saya dulu melakukan pendidikan koskamnya itu di Rumah Sakit Umum Adam Malik dan Rumah Sakit Umum Pringadi. Nah, apa kelebihan yang dapat? Ketika kami sudah menyelesaikan proses koskak tersebut ataupun koasisten tersebut ataupun dokter muda ini, kami langsung setelah diwisuda, kami langsung mendapatkan titel dokter. Tidak ada embel-embel lain. Nah, enaknya dulu ketika kita tamat, dokter kita bisa memilih apakah kita mau cari uang dulu loh, gitu loh. Dulu namanya ada program pemerintah itu namanya pegawai tidak tetap, PTT. Itu bisa kita pilih di seluruh Indonesia. Apakah kita mau daerah yang sangat terpencil maupun tidak. Itu tergantung kita meng-apply-nya kemana. Dan kemudian kita bekerja. Boleh juga kita melakukan atau melanjutkan pendidikan spesialis. Kebetulan memang waktu itu karena saya sudah terlambat sangat lama jadi seorang dokter, saya memutuskan untuk mengambil pendidikan spesialis. Nah, sekarang apa bedanya sekarang? Itu kita harus mengikuti namanya ujian kompetensi dokter umum, ya. Ujian kompetensi itu KDI kami sebut, itu adalah suatu proses di mana kita melakukan uji kompetensi kita untuk mendapatkan titel dokter sehingga kita dapat mendapatkan gelar dokter. Tapi bukan sampai situ saja sekarang. Sekarang itu setelah jadi dokter, kita tidak langsung otomatis kita harus bisa berpraktek atau bekerja secara mandiri. Tidak. Ada nanti satu proses lagi namanya intensif. Yang sekarang ya, saya nggak tahu nanti berikutnya apa yang terjadi. Karena biasanya akan terjadi perubahan-perubahan yang sangat signifikan yang saya tidak tahu. Mungkin nanti teman-teman yang lain yang punya pengalaman tentang ini dan berikutnya akan bisa menceritakan berikutnya tentang kedokteran ini. Nah, itu namanya intensif. Memang di sini intensif itu kita sudah diberi gaji ya, sudah diberi pendapatan, walaupun tidak sebesar apa yang kita harapkan. Apa tugas intensif ini? Untuk kita melihat kasus-kasus berikutnya, untuk supaya kita dapat melanjutkan untuk mendapatkan namanya surat tanda registrasi yang kita ajukan ke Konsil Kedokteran Indonesia. Nah, itu dia. Sahabat Milvan, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang Fakultas Kedokteran Swasta. Bagaimana ceritanya? Kita akan bahas di episode berikutnya. Tetap di Cerita Milvan.